Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aliran historis. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Heti Ani SPD MPD serta teman-teman sekalian yang banggakan. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aliran historis ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elsa Safira dengan Anjanim 1035 selaku moderator dan juga pemateri, dan rekan saya. Perkenalkan, saya Sofia Salsabila dengan tim akhir 1037. Perkenalkan, nama saya Gani Oktavian Ramadhani dengan Anjanim 1022. Mantap kan? Nah teman-teman, sebelum kita akan mempelajari lebih dalam tentang materi aliran historis ini, alangkah baiknya kan kita mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu ya, agar kita ini dapat memiliki gambaran gimana sih pembahasan kita ini. Jadi teman-teman, perkembangan pemikiran ekonomi ini dipengaruhi oleh perubahan sosial, terus politik dan juga ekonomi masyarakatnya. Awalnya kan muncul merkantilisme nih, yang di dalamnya itu menekankan peran pemerintah dalam perekonomian. Lalu kan berkembang aliran klasik yang dimana mengutamakan pasar bebas dan juga apa namanya pasar bebas dan juga produktivitas tenaga kerjanya. Namun teman-teman, aliran klasik ini mendapat kritik karena dianggap apa ya, kurang memperhatikan kondisi nyata masyarakatnya dan sejarah ekonomi masyarakatnya. Maka dari sini muncullah aliran historis yang dimana menekankan bahwa perkembangan ekonomi di setiap negara ini berbeda-beda. Jadi tidak bisa teori ekonomi ini diterapkan dalam dengan bersamaan dalam suatu kondisi yang berbeda. Karena itu penting sekali bagi kita untuk mempelajari aliran historis ini agar kita ini memahami bahwa sebenarnya teori ekonomi ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan juga kondisi masyarakatnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian aliran historis yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Rekan saya silakan. Baik, selanjutnya yaitu ada pengertian aliran historis. Sekarang saya mau nanya terlebih dahulu nih kepada teman-teman sekalian. Misalkan ada dua negara nih, negara A dengan negara B. Nah, negara A itu bergantung pada sistem ekonominya, itu bergantung pada industrinya, sedangkan negara yang B itu bergantung pada sistem pertaniannya. Apakah sistem perekonomian yang ada di dua negara ini harus sama? Tidak. Hal itu akan dijelaskan di pengertian aliran historis tersebut. Nah, jadi aliran historis itu adalah aliran dalam ilmu ekonomi yang berpendapat bahwa kegiatan ekonomi suatu masyarakat itu tidak dapat dipahami hanya lewat teori atau angka saja. Namun ekonomi di tiap-tiap daerah itu dipengaruhi dengan sejarah, agama, kebudayaan serta pengalaman masyarakat yang ada di sana. Jadi pada teori klasik kan sudah dijelaskan bahwa misalnya ekonomi itu satu teori ekonomi itu bisa diterapkan di tiap-tiap negara, tapi di ekonomi aliran historis ini tidak menolak hal tersebut. Karena apa? Karena untuk mempertimbangkan suatu teori untuk masuk di tiap-tiap negara itu harus dipertimbangkan sesuai dengan pengalamannya, sesuai dengan latar belakangnya dan kebiasaan masyarakat yang ada di sana. Nah, contohnya yaitu tradisi gotong royong di Indonesia. Kan tradisi gotong royong di Indonesia itu kan masih sangat lekat ya. Nah, tradisi gotong royong ini tidak hanya mementingkan, tidak hanya
menguntungkan di satu orang saja, tetapi menguntungkan di semuanya. Aku gotong royong tuh membangun rumahnya Mia, yang diuntungkan kan siapa? Mia. Aku kan nggak sendirian untungnya. Nah, hal tersebut, contoh lainnya juga tuh seperti sistem pasar tradisional yang ada di Indonesia itu kan masih sering terjadi budaya tawar menawar. Nah, budaya tawar menawar ini tuh dikarenakan karena adanya kebiasaan atau sejarah yang melatar belakangi hal itu terjadi di perekonomian suatu daerah. Nah, hal ini tuh membuktikan bahwa ekonomi dipengaruhi dari budaya, sejarah masyarakat dan sejarah dari masyarakat setempat. Nah, jadi aliran historis itu menekankan bahwa ekonomi itu tidak bisa dinilai dari tidak bisa dipisahkan dari sejarah, pengalaman, agama yang ada di daerah tersebut. Jadi tetap berkaitan gitu loh. Jadi misalkan suatu teori ekonomi mau diserentakkan di semua negara itu tidak bisa, karena apa? Nanti kita harus mempertimbangkan latar belakang tiap-tiap negara itu tadi. Baik, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada tokoh-tokoh aliran historis. Yang pertama yaitu ada Friedrich Karl von Savage, yaitu berpendapat bahwa hukum dan kegiatan ekonomi itu terbentuk dari sejarah kebiasaan masyarakat. Nah, jadi setiap negara itu memiliki aturan yang berbeda karena budaya dan perkembangannya juga berbeda. Kenapa harus seperti itu? Karena dia itu mengikuti ekonomi itu kan berkembang. Jadinya biasanya itu dipengaruhi dengan latar belakangnya. Misalkan dari dulu itu sudah terjadi tukar di suatu daerah itu pakai barter. Nah, itu tuh nanti kan dia berkembang jadinya pakai uang. Nah, gitu. Nah, itu tuh juga dipengaruhi dari sejarah itu tadi. Tetap ada yang melatar belakanginya. Walaupun ekonomi tersebut berkembang seberkembang apapun di zaman yang akan datang nanti, dia itu tetap ada latar belakang sejarahnya. Karena apa? Karena dia itu tadi, ekonomi itu tetap dipengaruhi dengan pengalaman yang ada pada masyarakat di daerah tersebut. Nah, yang kedua ada Henry James Summermaine. Henry itu menjelaskan bahwa masyarakat berkembang secara bertahap mulai dari kehidupan tradisional menuju kehidupan yang lebih modern. Lalu perubahan ekonomi dan hukum itu terjadi mengikuti perkembangan masyarakat tersebut. Nah, kita kan sudah melihat sendiri ya bahwa ekonomi, hukum itu mengikuti perkembangan zamannya gitu. Jadi dia tidak tetap di situ. Misalnya kayak barter itu tadi, semakin berkembangnya zaman, alat tukar, alat jual beli atau pembayaran itu semakin maju mengikuti zaman yang akan datang. Seperti sekarang kita kan pakai kris ya. Nah, itu tuh termasuk dari perkembangan alat tukar menukar itu tadi. Jadi perekonomian dan hukum itu tidak terpaku di situ saja. Dia tetap mengalami perkembangan. Misalnya kayak hukum. Kalau misalnya hukum itu misalnya zaman dahulu itu tidak ada seperti koruptor gitu. Misalnya dulu nggak ada koruptor, jadinya nggak ada undang-undang yang mengukur bahwa koruptor itu harus dihukum mati. Karena apa? Tidak ada kasusnya. Nah, sekarang kan ada kasusnya, ada koruptor, jadinya dibuatlah hukumnya agar koruptor itu dihukum mati. Tapi nyatanya tidak. Oke. Terus yang selanjutnya itu ada Friedrich List. Yaitu Friedrich List itu menyatakan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam memajukan ekonomi negara. Negara itu perlu membantu dan melindungi industri dalam negeri supaya bisa berkembang dengan baik. Nah, hal ini pernah dilakukan oleh Indonesia. Indonesia itu pernah melakukan pemerintah Indonesia itu pada zaman Orde Baru pernah melakukan pembatasan impor dan subsidi industri secara insentif. Kebijakan ini dikenal dengan kalian tahu isi industri substitusi impor. Nah ini waktu masa Orde Baru itu ditetapkan untuk apa? Untuk melindungi industri yang ada di dalam negara tersebut. Biar apa? Biar industri tersebut tuh siap bersaing untuk industri-industri di luar negeri sana. Nah, tetapi pada saat ini Indonesia itu masih tetap kalah dengan industri yang ada di luar sana. Karena apa? Karena kebijakan ini tidak selalu dipakai sampai saat ini gitu. Sudah. Terima kasih. Selanjutnya.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai pokok-pokok pemikiran aliran historis yang selanjutnya nanti silakan. Selanjutnya yaitu Bruno Hilsdegren. Beliau menjelaskan bahwa sistem ekonomi terus berkembang dari waktu ke waktu, mulai dari barter, penggunaan uang, sampai sistem kredit atau pinjaman. Lalu yang kelima yaitu ada Immanuel Kant. Beliau menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi ada awalnya hanya dilakukan untuk kebutuhan sendiri, lalu berkembang menjadi perdagangan yang lebih luas seiring kemajuan masyarakatnya. Yang keenam, menurut beliau membagi kegiatan ekonomi menjadi 3 bidang, yaitu pertanian, industri, dan juga jasa. Menurutnya, negara yang semakin maju biasanya lebih banyak berkembang di sektor industri dan jasa. Selanjutnya yaitu pokok-pokok pemikiran aliran historis. Yang pertama yaitu kegiatan ekonomi tidak terlepas dari sejarah, budaya, dan institusi sosial suatu masyarakat. Nah, menurut aliran historis ini, kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat dipengaruhi oleh kebiasaan, budaya, dan juga pengelolaan yang sudah ada sejak lama. Cara masyarakat mencari penghasilan, berdagang atau bekerja biasanya terbentuk dari kondisi sejarah dan lingkungan sosial di daerah tersebut. Nah, contohnya itu masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan umumnya banyak bekerja di bidang pertanian karena sejak dulu wilayah itu dikenal sebagai daerah pertanian. Nah, kebiasaan tersebut lalu diwariskan sehingga pertanian tetap menjadi kegiatan ekonomi utama masyarakatnya. Lalu yang kedua yaitu nilai budaya, kebiasaan hukum dan struktur pemerintahan memenuhi perilaku ekonomi masyarakat. Nah, dalam kegiatan ekonomi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi juga dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan, aturan hukum, dan kebijakan pemerintah yang berlaku. Karena itu, setiap daerah atau negara bisa memiliki cara yang berbeda dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Nah, contohnya di Indonesia, masyarakat masih memiliki budaya saling membantu ataupun gotong royong. Nah, hal ini terlihat dalam kegiatan usaha bersama seperti koperasi atau kerjasama antar pelaku UMKM untuk meningkatkan usaha mereka. Yang ketiga yaitu menolak adanya hukum ekonomi yang bersifat universal. Artinya beranggapan bahwa tidak semua teori ekonomi bisa diterapkan di setiap negara. Hal ini karena setiap masyarakat memiliki sejarah, budaya, dan juga kondisi perkembangan yang berbeda-beda, sehingga cara mengatasi masalah ekonominya juga tidak sama. Nah, contohnya kebijakan ekonomi yang berhasil diterapkan di negara maju belum tentu cocok digunakan di negara yang berkembang. Nah, karena perbedaan kualitas pendidikan, teknologi, dan kondisi masyarakat membuat hasil yang diperoleh bisa berbeda. Yang keempat yaitu mengutamakan pendekatan empiris dan studi sejarah dalam analisis ekonomi. Artinya, lebih menekankan penggunaan fakta nyata dan pengalaman sejarah dalam mempelajari masalah ekonomi. Nah, jadi untuk memahami suatu masalah ekonomi tidak cukup hanya melihat teorinya saja, akan tetapi juga meneliti kondisi yang benar-benar terjadi di masyarakat. Yang kelima yaitu menggunakan metode induktif. Nah, metode induktif sendiri adalah cara membuat kesimpulan atau teori dengan melihat fakta dan kejadian yang nyata di masyarakat. Nah, jadi teori ini tidak dibuat berdasarkan dugaannya saja, akan tetapi dari data dan pengalaman yang benar-benar terjadi. Contohnya, pemerintah menemukan bahwa daerah yang memiliki fasilitas pendidikan lebih baik biasanya memiliki kondisi ekonomi yang lebih maju. Dari hasil tersebut, pemerintah kemudian membuat
program untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah lain agar perekonomiannya juga berkembang. Yang keenam yaitu negara berperan dalam pembangunan institusi dan ekonomi dan pelindungan kepentingan sosial. Pemerintah mempunyai peran besar dalam mengatur kegiatan ekonomi agar berjalan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat. Negara juga bertugas membangun lembaga ekonomi serta menjaga kesejahteraan sosial masyarakat. Nah, contohnya itu pemerintah memberikan bantuan usaha kepada pelaku UMKM dan mengatur harga kebutuhan pokok supaya masyarakat tetap bisa membeli barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang tidak terlalu mahal. Jadi teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai serangan terhadap data demokrasi. Jadi aliran klasik itu kan muncul sebagai kritik terhadap pemikiran ekonomi klasik ya. Karena kaum klasik itu menilai bahwa manusia bertindak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan juga mencari keuntungan sebesar-besarnya. Nah, pandangan ini tuh dikenal sebagai utilitarianisme. Tapi menurut aliran historis, pandangan ini tuh terlalu sempit teman-teman karena tidak memperhatikan aspek moral dan juga sosial dalam ekonomi. Nah, menurut kaum klasik, perekonomian ini akan berjalan dengan seimbang jika diserahkan pada mekanisme pasar melalui konsep invisible hedge. Tetapi menurut aliran historis, konsep ini tuh terlalu teoritis teman-teman karena tidak memperhatikan kondisi nyata masyarakatnya. Nah, aliran historis ini juga menolak adanya hukum ekonomi yang berlaku secara universal itu. Karena mereka ini berpendapat bahwa perkembangan ekonomi ini dipengaruhi oleh sejarah, terus dipengaruhi oleh budaya dan juga kondisi masyarakatnya. Maka dari situ teori ekonomi ini harus berdasarkan fakta nyata, terus juga dari pengalaman sejarah dan tidak hanya dari asumsi semata gitu. Nah, jika kaum klasik ini menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari teori umum, maka kalau menurut aliran historis, kalau aliran historis ini menggunakan metode induktif historis yaitu merangkai teori dari fakta nyata dan juga dari data sejarah yang ada. Sudah selesai, baik teman-teman, sudah selesai sesi pemaparan materi aliran historis ini. Jadi sekarang memasuki sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang ingin bertanya silakan mengangkat tangan dan sebutkan nama dan nik. Tunggu sebentar ya, break aja.
Satu, dua, ulangi ayo. 1, 2, 3. Nah, 2 sesi 3 ya, Bes. Dan listen sama Nia. Silahkan untuk memaparkan pertanyaannya, dimulai dari Anda. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ida Sabitri dengan Akhirin Pasal 8. Beberapa negara berkembang seperti kayak Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan lain-lain ini menerapkan sistem pasar bebas seperti negara maju. Tetapi hasilnya ini tidak selalu berhasil karena kondisi pendidikan, industrial dan kesejahteraan masyarakat ini berbeda dengan negara berkembang. Tadi sudah dijelaskan dalam pokok-pokok bagian aliran historis bahwa aliran historis menolak hukum ekonomi yang bersifat universal. Lalu, kenapa masih banyak negara berkembang yang meniru sistem ekonomi negara maju meskipun kondisi sejarah dan budayanya berbeda dengan negara berkembang? Baik, terima kasih Mbak Endang. Bisa dilanjut Mbak Isen pertanyaannya. Jadi tadi Bapak di PPT sudah dijelaskan bahwa kegiatan ekonomi itu dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat. Nah, tapi pada kasus kenaikan BBM di Indonesia pada tahun 2022 kemarin, kalau tadi kan dijelaskan tentang katanya dengan sosial dan budaya ya. Kalau dilihat dari kondisi sosial itu kan Indonesia itu kan sudah bergantung pada BBM itu kan, untuk kita sehari-hari kayak kerja, jualan, gimana gitu. Jadi ketika ada BBM ini naik itu pasti yang semua kebutuhan itu ikut naik gitu. Nah, kalau dilihat dari saya sendiri kebijakan BBM subsidi ini tuh sudah sejak zaman Presiden Soekarno dan sampai sekarang. Jadi ketika ada kebijakan baru yaitu kenaikan harga BBM itu kan menimbulkan adanya demo dari masyarakat, dari mahasiswa gitu. Nah, tapi pada tahun 2022 itu ada kebijakan baru yaitu kebijakan pengurangan subsidi gitu pada BBM gitu. Nah, jadi apakah kebijakan yang sebenarnya itu dianggap benar secara teori ekonomi itu tetap efektif diterapkan jika dampak sosial media justru merugikan masyarakat? Baik, terima kasih Mbak Lena pertanyaannya. Saya simpan terlebih dahulu. Bisa dilanjut. Oh, Mbak Mia silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya dengan bisa lanjut. Jadi pertanyaan itu tadi dijelaskan pada poin 6 itu disebutkan bahwa pokok-pokok pemikiran aliran historis disebutkan bahwa negara berperan dalam pembangunan distribusi ekonomi dan perlindungan kepentingan sosial masyarakat. Namun jika kita lihat ya kondisi di Indonesia sekarang itu ya campur tangan negara yang terlalu banyak itu justru tuh di bidang khususnya dalam bidang ekonomi itu kadang itu justru memunculkan berbagai permasalahan kayak korupsi, birokrasi, terus penyalahgunaan wewenang dan juga ini kebijakan yang kayak lebih menguntungin pihak tertentu daripada menguntungin kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, lalu gimana aliran historis itu menjelaskan batas ideal keterlibatan negara dalam ekonomi agar tujuan perlindungan sosial itu tetap tercapai tanpa menimbulkan masalah-masalah tersebut atau masalah-masalah tersebut kayak korupsi yang tadi saya sebutkan dan sebagainya itu tidak bisa dihindari. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik teman-teman, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu ya.
menjawab pertanyaan dari Mbak Lisa. Mana pertanyaannya? Mbak Nah, jadi kan tadi Mbak Linsan bertanya ya, seperti yang sudah dijelaskan di PPT bahwa kegiatan ekonomi itu dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat. Tapi pada kasus kenaikan harga BBM di Indonesia tahun 2022, kebijakan pengurangan subsidi tetap diterapkan demi efisiensi ekonomi negara meskipun menimbulkan kenaikan harga barang bahkan demo masyarakat dan juga mahasiswa. Apakah kebijakan yang dianggap secara benar secara teori ekonomi tetap efektif diterapkan jika dampak sosialnya ini justru merugikan masyarakat? Apakah benar Mbak Linson? Baik, izinkan saya Elsa Safira dengan akhiran NIM 1035 untuk menjawab. Jadi menurut kelompok kami kebijakan yang dianggap benar secara teori ekonomi itu belum tentu juga langsung efektif jika dampak sosialnya itu justru memberatkan masyarakatnya. Nah, dalam teori ekonomi, pengurangan subsidi BBM ini memang bertujuan untuk mengurangi beban anggaran negara dan juga membuat penggunaan energi ini lebih efisien ya. Tapi dari sisi ekonomi, kebijakan ini itu bisa dianggap tepat untuk menjaga kestabilan keuangan negara dalam jangka panjang. Namun dalam kenyataannya kondisi sosial masyarakat ini juga harus diperhatikan juga. Kenaikan harga BBM ini kan menyebabkan harga kebutuhan pokok ini kan naik ya, dikarenakan harga BBM-nya naik dan ongkos transportasinya itu naik, jadi harga bahan pokoknya ikut naik gitu, sehingga daya beli masyarakatnya ini bisa menurun. Akibatnya muncullah protes, demo karena masyarakat ini merasa terbebani, terutama masyarakat yang ekonominya itu menengah ke bawah ya, karena mereka ini merasa bahwa uangnya nggak cukup untuk ya membeli ya seperti itu. Akhirnya keberhasilan kebijakan ekonomi ini tidak hanya diukur dari teori atau efisiensi anggaran, tetapi juga dari seberapa jauh masyarakatnya ini mampu menerima dan juga merasakan dampaknya. Nah, jika dampak sosialnya ini terlalu besar, maka kebijakan tersebut ini bisa menimbulkan ketidakstabilan sosial dan akhirnya tujuan ekonominya ini juga akan sulit tercapai. Oleh karena itu, pemerintah ini perlu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan juga kondisi sosial masyarakat yang Mbak Linsan. Misalnya dengan memberikan bantuan secara langsung, terus memberikan subsidi yang tepat sasaran. Misalnya nih, subsidinya itu hanya untuk masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Jadi untuk masyarakat yang ekonominya menengah ke atas ini ya jangan beli bensin yang BBM yang subsidi gitu loh. Atau kenaikan harga BBM ini dilakukan secara bertahap agar masyarakatnya ini bisa lebih menyesuaikan. Baik, Mbak Linsan, apakah bisa diterima? Ya, jadi intinya kalau menurut kelompok kalian itu belum efektif dan seharusnya itu ada keseimbangan antara kebijakan yang diterapkan dari secara teori ekonomi dan kenyataan yang sehari di Indonesia. Ya. Oke, bisa dipahami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya Mbak Sofia. Mbak Sofia akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nia. Nia. Baik, selanjutnya saya akan perkenalkan nama saya Putri Nurhadila yang di Mahir 1037. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lailatus Samia. Nah, di pertanyaannya itu poinnya yaitu bagaimana aliran historis itu menjelaskan bahwa batas ideal sebuah negara itu dalam ekonomi batas ideal keterlibatan negara dalam ekonomi agar tujuan pelindungan sosial tetap tercapai tanpa menimbulkan masalah-masalah tersebut atau masalah-masalah yang terjadi justru tidak bisa dihindari. Nah, pada pandangan teori historis itu negara tuh memang memiliki peran untuk ketercampuran dalam ekonomi, tetapi bukan berarti campur tangan yang tidak terbatas. Nah, di sini negara tuh bisa ikut andil dalam perekonomian itu, tetapi tidak
tidak dapat langsung menguasai menyetir perekonomian itu tidak. Di dalam ikut campuran negara itu dia tuh harus bisa hadir untuk menciptakan aturan yang melindungi masyarakat dan membangun institusi ekonomi yang adil, bukan menguasai seluruh aktivitas ekonomi. Jadi batas idealnya suatu negara ikut campur dalam perekonomian itu adalah ketika negara itu berfungsi sebagai pengarah, pengawas, sementara masyarakat tuh berfungsi sebagai pengawas, pengaman di sektor perekonomian itu. Jadi masyarakatnya itu sebagai pelaku jual beli tersebut. Jadi bukan diarahkan, disetir untuk mengikuti kebijakan atau campur tangan masyarakat negara itu tadi. Jadi negara punya batasan dalam mencampur tangan di perekonomian itu. Nah, aliran historis itu memandang bahwa kebijakan ekonomi harus menyesuaikan kondisi sosial dan sejarah suatu negara di Indonesia. Campur tangan negara itu memang sangat dibutuhkan untuk sektor penting seperti pangan, pendidikan, atau subsidi bagi masyarakat. Namun, jika negara itu terlalu dominan dalam perekonomian itu, pengawasan dominan tanpa sebuah pengawasan yang baik, maka masalah seperti korupsi, birokrasi yang lambat, serta penyalahgunaan wewenang itu bisa muncul. Kita bisa lihat di negara kita sendiri bahwa sektor-sektor besar, bahwa pertambangan itu bisa diakses dengan mudah oleh bos-bos besar di luar sana, kayak orang Cina. Banyak banget perusahaan Cina yang ada di Indonesia. Itu karena apa? Karena memang perekonomian yang ada di Indonesia itu nyatanya memang dapat diakses oleh orang-orang besar tertentu. Tidak kayak seakan-akan tuh sudah ditentukan gitu loh. Nah, itu merupakan campur tangan negara yang cukup jauh, yang tidak ada batasnya. Nah, itu tadi dikarenakan apa? Karena tidak ada pengawasan yang baik dan struktur perekonomian yang transparansi di antara negara dan perekonomian yang berjalan di negara tersebut. Nah, pasti kan kita kan sering muncul ya, tapi kan di Indonesia tetap aja kayak gitu. Nah, pendapat itu kan sering banget muncul di pertanyaan kita, kayak kita sering kayak pertanyaan di otak kita kayak kan tapi Indonesia tetap kayak gitu. Nah, karena masyarakat tuh melihat kebijakan yang terasa itu terlalu terpusat, birokrasinya lambat itu tadi, atau ada kasus korupsi di lembaga negara. Nah, dalam konteks Indonesia, kritik bahwa negara itu terlalu jauh dalam mengikut campuri ekonomi itu biasanya muncul saat kebijakan ekonomi tidak hanya mengatur tapi juga terlalu menentukan siapa yang mendapatkan akses proyek atau keuntungan. Kalau dilihat dari aliran historis, kondisi seperti itu justru bisa menjadi kritik terhadap pelaksanaannya. Aliran historis itu tidak mengatakan campur tangan negara itu selalu benar. Negara itu hanya dianggap perlu melindungi masyarakat dalam membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan kondisi bangsanya. Kalau misalnya interferensi negara tersebut terlalu jauh untuk ikut campur tangan dalam perekonomian itu, maka akan terjadi yang namanya korupsi, birokrasi lambat, dan penyimpangan tujuan yang sudah direncanakan sejak awal. Baik, apakah sudah? Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan ini yang selanjutnya akan dijawab oleh Nadine. Baik, saya Nadine Perkasa Ramadhani dengan aliran minggu 2 akan menjawab pertanyaan dari Indang. Nah, jadi pertanyaannya, ini pertanyaannya yaitu sudah dijelaskan bahwa aliran historis menolak hukum ekonomi yang bersifat universal. Lalu mengapa masih banyak negara berkembang yang meniru sistem ekonomi negara maju meskipun kondisi sejarah dan budayanya berbeda? Nah, jadi banyak negara berkembang mengikuti sistem ekonomi negara maju karena mereka melihat negara maju berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, sistem pasar bebas dianggap mampu membantu pembangunan serta menarik investasi dari luar. Nah, tetapi menurut aliran historis ini, setiap negara memiliki latar belakang sejarah, budaya, tingkat pendidikan, dan juga kondisi industri yang berbeda. Oleh karena itu, sistem ekonomi yang berhasil di negara maju belum tentu cocok diterapkan di negara berkembang. Nah, jika suatu negara hanya meniru tanpa menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya, maka hasilnya sering tidak berjalan dengan baik dan dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Karena itu, kebijakan ekonomi sebaiknya dibuat sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masing-masing negara.
Nadif, Sarah, Chelsea sama Hana. Baik, silakan. Tuh Nadif. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Rizky Nadifa dengan Aizanin 10-12. Nah, di daerah saya itu ya masih ada petani itu yang ini ketika petani sudah panen ya, tapi si hasil panen ini nggak boleh dijual gitu, mau ditumpuk di dalam gudangnya gitu. Pakai itu loh, kayak zaman dulu seperti itu. Jadi kayak jadi modelnya tuh nggak mau terbalik gitu ya sama modelnya. Jadi wah ini kata bapak ini nggak usah dijual, masa dijual ini simpen berabad-abad jadi sampai tahun depan gitu kayak kok bisa kok masih kayak gitu. Soalnya pikirnya petani itu takutnya kayak beras tuh tambah tahun tambah nanti mahal seperti itu, jadi kayaknya disimpan sendiri seperti itu. Nah pertanyaannya itu nah jadi kan kalau secara ekonomi grafis hal ini kan tidak efisien ya, karena uangnya kan tidak berputar gitu dengan modelnya tadi itu. Nah tetapi secara historis ini hal ini tuh cara masyarakat dapat bertahan hidup selama berabad-abad. Nah menurut kelompok kalian ini bagaimana cara menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan tradisi gotong royong yang sudah ada sejak lama tersebut? Baik, terima kasih Nadif. Selanjutnya, Mbak Dara, silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zahra Sheila Putri dengan akhiran NIK 2012. Pada berbagai slide ketujuh yang tadi sudah dijelaskan oleh Elsa kan disebutkan aliran historis muncul sebagai kritik terhadap konsep individualisme dan fokus berlebihan pada kepentingan individu dan aliran klasik. Menurut kelompok kalian, apa sih kekhawatiran utama para pemikir aliran historis jika sebuah negara hanya mengandalkan mekanisme pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah? Bisa. Terima kasih Mbak Dara. Selanjutnya, Mbak Hana, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Hana Fauzia dengan akhiran NIK 2012. Oke, jadi tadi kan sempat dijelaskan ya oleh Sofi kalau misalnya sistem pembayaran itu selalu berkembang mengikuti zaman. Nah, mulai dari barter, terus ke uang kartal dan juga hingga ke cashless di era digital seperti saat ini. Namun saya tuh pernah mendengar kalau misalkan ada pandangan bahwa nanti di akhir zaman manusia ini justru akan kembali menggunakan emas dan perak sebagai alat pembayaran. Nah, jika teknologi dan juga ekonomi ini terus berkembang, mengapa alat pembayaran yang awalnya itu semakin maju itu kembali ke seperti semula seperti itu? Nah, mungkin dari kelompok kalian bisa menjelaskan dalam perspektif sejarah ekonomi bukan pada agama. Terima kasih. Terima kasih Mbak Hana. Selanjutnya, siapa tadi? Chelsea ya? Silakan. Di Indonesia, pemerintah sering membuat kebijakan ekonomi modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Namun, di beberapa daerah kebijakan tersebut kadang
Teman-teman izinkan kelompok kami untuk menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Mbak Sophia akan menjawab pertanyaan dari Mbak. Silakan Mbak. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nadif. Jadi poin dari pertanyaan Nadif itu misalkan di daerahnya Nadif itu ada petani yang masih menyimpan hasil panennya di lumbung bersama-sama untuk cadangan ketika terjadi paceklik. Bukan untuk dijual semua demi keuntungan maksimal secara ekonomi klasik. Hal ini tuh tentu tidak efisien karena uangnya tuh tidak berputar. Tetapi secara historis hal ini adalah cara masyarakat dapat bertahan hidup selama berabad-abad. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara menyeimbangkan kemajuan ekonomi tersebut dengan tradisi gotong royong yang sudah ada sejak lama? Benar begitu, Nadir? Nah, di sini saya akan perkenalkan, saya Sophia Al-Sabila dengan NIM 1037. Menurut kelompok kami, menyeimbangkan kemajuan ekonomi itu dengan tradisi gotong royong dapat dilakukan dengan menggabungkan nilai modern dan kearifan lokal. Jadi di sini kan tadi sudah dijelaskan ya, maksudnya kita tuh tidak harus menguntungkan dirinya kita sendiri. Kalau misalnya kita sudah merasa sejahtera dengan cara yang tersebut, ya itu tidak apa-apa. Berarti ekonominya itu sudah memang sudah seperti itu kan. Tadi ada kebudayaan dan latar belakang masyarakat yang ada di sana. Berarti mungkin latar belakang masyarakat yang ada di daerah Nadif itu memang seperti itu. Untuk apa? Untuk menghindari perekonomian yang tiba-tiba itu naik. Nanti seakan-akan nanti tiba-tiba berasnya itu naik. Nah, itu dia menghindari hal tersebut. Nah, cara penyeimbangannya itu dengan cara tetap mempertahankan lumbung desa tersebut sebagai pasokan makanan bagi untuk orang-orang yang ada di sana. Tetapi untuk menyelaraskan dengan ekonomi klasik itu tadi, bisa setengahnya dari hasil panen tersebut itu bisa dijual ke luar gitu. Nah kan pasti hasil panen itu kan akan bertambah setiap tahunnya, setiap periodenya. Nah itu kan bisa setengahnya itu bisa untuk dimakan sendiri, disimpan di lumbung tersebut, dan juga bisa dijual di luar. Pada dasarnya kemajuan ekonomi itu seharusnya tidak hanya mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi juga memperhatikan nilai sosial yang sudah mengakar di masyarakat. Nah, tradisi seperti menyimpan beras di lumbung itu menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan ekonomis masyarakat yang ada di daerah tersebut itu tidak bisa langsung diukur dari seberapa untungnya orang menanam padi tersebut, tetapi juga bisa diukur dari seberapa sejahteranya dia ketika dia menyimpan padi tersebut di lumbung untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, tradisi tersebut itu sebenarnya mendukung tujuan swasembada pangan. Nah, saat ini Indonesia itu sedang melaksanakan program swasembada pangan. Untuk apa tujuannya? Ya untuk menghindari ketika bahan-bahan pokok itu masih menghindari krisis yang akan terjadi di masa depan nanti. Nah, hal ini kan sangat cocok banget gitu loh sama program yang akan dilaksanakan di masa depan nanti oleh Indonesia. Karena cadangan pangan dari lumbung itu dapat membantu masyarakat bertahan hidup. Jadi kearifan lokal seperti lumbung bersama itu bisa menjadi pendukung kebijakan pangan nasional, karena membangun ketahanan dari tingkat desa bukan hanya mengandalkan sistem ekonomi besarnya saja. Jadi ketika di suatu daerah tersebut masyarakatnya itu menyebut padi-padinya itu untuk kesejahteraan hidupnya, maksudnya untuk dia bertahan hidup, itu tuh bukan berarti dia tuh tidak memiliki keuntungannya. Nah, keuntungannya itu tadi untuk apa? Untuk menghindari krisis yang tiba-tiba. Terima kasih ya, Pak, sudah dipahami. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Chandra ya. Jadi kan tadi pertanyaan Mbak Chandra itu pada PPT slide ke-7 disebutkan aliran historis ini muncul sebagai kritik terhadap konsep invisible hand dan fokus berlebihan pada kepentingan individu di aliran klasik. Menurut kelompok kalian, apa sih kekhawatiran utama
Jadi aliran pasti kan percaya bahwa dengan melalui konsep invisible hand, pasar ini dapat berjalan dengan otomatis menciptakan kesejahteraan kan ya. Namun pemikir aliran historis ini berpikir bahwa kondisi setiap negara ini kan berbeda-beda, baik dari segi budaya, terus dari segi sejarahnya maupun keadaan masyarakatnya gitu. Oleh karena itu pasar ini tidak bisa menyelesaikan semua masalah dengan sendirinya dan berakhir adil gitu. Nah, mereka ini juga khawatir jika pemerintah ini tidak ikut campur dalam perekonomian, maka kaum pemegang modal besar atau biasa disebut kaum borjuis ya, itu akan semakin semena-mena atau semakin kuat gitu terhadap kaum proletar atau kaum buruh gitu. Sedangkan masyarakat kecil atau kaum borjuis ini akan semakin tertinggal gitu. Selain itu, pasar bebas ini juga menimbulkan pasar bebas ini juga dapat menimbulkan monopoli pasar, terus eksploitasi pada kaum buruh dan juga kesenjangan ekonomi. Oleh sebab itu, aliran historis ini memandang bahwa pemerintah juga perlu tetap berperan dalam mengatur perekonomian dengan cara membuat kebijakan atau melindungi hak-hak masyarakatnya gitu, agar tercipta keseimbangan dan juga kesejahteraan yang lebih merata. Terima kasih Mbak Zara. Apakah bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Selanjutnya, Nadine akan menjawab pertanyaan dari Mbak Chelsea. Silakan. Baik, saya Nadine dari laki-laki 22 akan menjawab pertanyaan dari Chelsea. Jadi, ini pertanyaannya tadi, menurut kelompok kalian dalam pandangan aliran historis, apakah kebijakan ekonomi modern yang menyebabkan pasar tradisional kalah saing dengan pasar modern dan belanja online dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat? Nah, jadi menurut aliran historis, kebijakan ekonomi modern yang membuat pasar tradisional kalah bersaing bisa mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Nah, pasar tradisional sendiri tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli, akan tetapi juga menjadi tempat masyarakat berkumpul, berinteraksi, dan menjaga hubungan sosial. Nah, menurut kelompok kami, jika masyarakat lebih banyak beralih ke pasar modern dan belanja online, maka interaksi langsung antar warga akan semakin berkurang. Nah, akibatnya nilai kebersamaan, gotong royong, dan budaya lokal juga bisa perlahan memudar. Karena itu, aliran historis ini menilai bahwa kebijakan ekonomi tidak seharusnya hanya fokus pada keuntungan dan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakatnya. Sudah jelas? Baik, yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari Hana. Pertanyaannya yaitu dalam sejarah pemikiran ekonomi yang dijelaskan sama saya, sistem pembayaran selalu berkembang mengikuti zaman mulai dari barter, uang logam, uang kertas hingga cashless di era modern. Namun saya pernah mendengar adanya pandangan bahwa di akhir zaman nanti manusia itu justru akan kembali menggunakan emas dan perak sebagai alat pembayaran jika teknologi dan ekonomi terus berkembang. Mengapa alat pembayaran tersebut itu diperkirakan kembali ke bentuk lama dan bagaimana hal tersebut dijelaskan dalam perspektif sejarah pemikiran ekonomi? Ya, baik. Di sini akan saya Sofia Altabila dengan NIM 1037 akan menjawab pertanyaan dari Hana. Jika dilihat dari perspektif sejarah pemikiran ekonomi, perkembangan alat pembayaran itu memang tidak selalu berjalan lurus atau maju. Seringkali itu berputar dan menyesuaikan kepercayaan masyarakat dalam kondisi sosial. Misalnya kan urutan berkembangnya suatu alat tukar itu dari barter ke uang logam, ke uang kertas dan digital cashless seperti sekarang. Tetapi inti dari uang sebenarnya itu bukan dari bentuknya, melainkan kepercayaan orang-orang masyarakat yang ada di negara tersebut atas alat tukar tadi. Kalau misalnya masyarakat percaya sesuatu itu bisa menjadi alat tukar, maka kepercayaan itu hilang, alat itu bisa ditinggalkan. Nah, contohnya saat barter, orang percaya bahwa barang itu bisa ditukar langsung. Dulu, kalau misalnya kita punya beras, terus Hana punya daging, aku pengen daging, Hana pengen beras, ya udah kita tinggal tuker aja, karena kita percaya apa? Kita percaya bahwa barang tersebut bisa ditukarkan. Nah, kenapa bisa kembali ke masa emas dan perak? Kita juga pasti pernah mendengar bahwa di zaman yang akan datang, manusia itu benar tidak bisa memencet
handal, tidak bisa menggunakan teknologi. Kenapa? Karena di zaman yang akan datang itu tuh akan apa ya, kembali lagi di zaman seperti dahulu, seperti sekarang. Nah, kita tahu bahwa uang 100.000 sekarang itu ada di nominal 17.500. Nah, itu sudah sangat-sangat rendah, nomor 4 di dunia. Rupiahnya kita tuh sudah lemah. Nah, tapi kan kita melihat sendiri bahwa sekarang harga perak dan emas itu mahal. Nah, itu yang menjadikan kita di masa depan itu kembali di alat pertukaran di zaman dahulu lagi, seperti emas dan perak. Karena apa? Karena rupiah itu semakin menurun dikarenakan inflasi itu tadi. Nah, jadi kembali lagi ke jadi menurut Frederick dan tokoh aliran historis itu berpendapat bahwa sistem ekonomi itu terbentuk dari sejarah, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Artinya perubahan alat tukar ini bukan soal teknologi saja, tetapi juga soal kondisi sosial dan keyakinan masyarakat pada masa tertentu. Jadi kita tidak bisa itu langsung kayak apa namanya, nah kenapa kan kita kan besok di masa yang akan datang kan jelasnya lebih modern, jelasnya kan teknologi kan lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Nah kenapa kita bisa kembali ke emas dan perak itu tadi? Yang itu tadi, itu sekarang kan sudah mengalami itu tadi 100.000 itu harganya jadi 17 ya jadi 17 ya sekian. Nah itu kan sudah menunjukkan bahwa betapa rendahnya rupiahnya kita. Nah tapi kita kan sudah melihat langsung seperti yang dibilang sama Pak Sandi kemarin bahwa 1 gram emas itu di harga 2,5 sampai 3 jutaan. Nah itu yang menjadikan kita berbalik di zaman yang seperti dahulu. Dapat dipahami anak? Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Nah, berdasarkan pembahasan yang kita sampaikan pada saat ini, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi itu berkembang secara bertahap dan dinamis sebagai respon terhadap perubahan kondisi sosial, politik, budaya, dan sejarah. Aliran klasik itu berperan penting dalam meletakkan dasar ilmu ekonomi modern melalui penekanan pada mekanisme pasar dan kebebasan individu, namun dinilai kurang memperhatikan perbedaan kontekstual, sosial, dan historis. Sebagai kritik terhadap hal tersebut, aliran historis itu menekankan bahwa fenomena ekonomi harus dipahami berdasarkan kondisi daerah, budaya, dan institusi suatu masyarakat. Pendekatan ini menolak hukum ekonomi yang bersifat universal serta menegaskan pentingnya peran negara dalam pembangunan ekonomi agar analisis seperti kontekstual dan relevan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.